Halo semuanya, kembali lagi di Florida Hanif dan kali ini kita mau bahas Vespa GTS 300. Kalau Vespa GTS yang 150 kita udah pernah bahas dan kebetulan gue pernah punya, sekarang udah dijual ya. Jadi yang merah ini bukan GTS 150 yang gue punya. Nah, tadi sebelum bikin video ini, sejam sebelumnya gue ada foto kedua motor ini dan gue tanya, kira-kira menurut kalian mana yang cc-nya 300 dan mana yang cc-nya 150? Ternyata banyak orang yang salah. Banyak yang menduga yang di sebelah saya ini, sebelah kiri kalau dari kamera ya, kalau dari saya sebelah kanan. Ini banyak yang kira 150 cc dan yang ini dikira 300 cc. Tapi ternyata salah. Yang 300 cc ini sebenarnya yang ini dan ini yang 150 cc. Memang antara dua motor ini bisa dibilang sangat-sangat identik. Lantas apa saja yang membedakan antara Vespa GTS 150 dan 300? Jangan lupa untuk like video ini, subscribe jika kalian belum, karena Anda menonton channel Ridwan Hanif Rahmadi. Jadi Vespa yang kuning ini adalah GTS 300 tahun 2019 dan ini barang simpenan banget ya. Jadi pas kita nyalain, itu kilometernya cuma 1702. Dikit banget. Wah, ini motor kayaknya benar-benar disimpan ya dan kondisinya masih bagus banget ya. Ini juga dijual di Untung Motoshop. Ya kenapa jadi jualan gitu kan? Motor ini harganya mahal banget, 100 juta lebih waktu barunya. 2017 varian yang facelift GTS ini keluar, harganya 109 juta. Mahal banget. Tapi sebenarnya itu jauh lebih murah dibandingkan varian yang sebelum faceliftnya. Ya, yang varian sebelum facelift itu harganya 160 juta. Kan luar biasa. Jadi dia keluar model baru, lebih bagus, lebih modern, tapi harganya bisa turun sekitar 50 jutaan. Dari 160 juta, tiba-tiba di 2017 facelift harganya jadi 109 juta. Nah, kenapa bisa jadi murah? Karena yang pertama, dia buatan Vietnam. Sebelumnya, yang model non facelift yang lampunya belum LED seperti ini, itu harganya 160 juta karena diimpor dari Italia langsung. Karena dia dibuat di Vietnam, otomatis harganya bisa turun sampai gede banget ya, dari 160 ke 109 sampai 51 juta turun ya. Karena ya kita ada perjanjian AFTA, jadi kalau misalkan di ASEAN kita impor ekspor mobil, ya itu kenanya biayanya lebih murah. Dan yang kedua, katanya yang versi Vietnam itu besinya lebih tipis dibandingkan dengan yang versi Itali. Tapi kita nggak tahu juga, soalnya nggak ada komparasi apple to apple-nya. Tapi so far antara 150 sama 300 ini bodinya sama sih. Nggak ada bedanya dan kalau kita pegang juga kayaknya ketebalannya sama deh. Terus juga apa sih yang beda sama GTS 300 dibanding 150? Pertama, pilihan warnanya. Warna kuning ini cuma ada di varian GTS 300. Tapi yang model baru lagi yang 2019 itu ada yang warna kuningnya sekarang. Untuk yang 2019 itu juga keluar model baru lagi. Nah, itu harganya meningkat lagi. Jadi yang tadinya harga 109 tiba-tiba di 2019 launching model baru harganya jadi 160 juta lagi. Iya, jadi mahal banget gitu kan. Soalnya yang varian baru itu lebih banyak perbedaannya. Kayak misalkan mesinnya dia pakai top headnya itu baru. Jadi klepnya baru, terus juga rocker armnya baru, ya pokoknya silinder head depannya itu yang atas bagian topnya itu beda semua. Makanya tenaganya beda dan dibilangnya itu mesin HPE, High Performance Engine. Yang ini belum High Performance Engine. Bedanya berapa? Kalau yang ini masih 21,4 horsepower, yang HPE yang model baru itu udah sekitar 23 horsepower. Dan yang untuk model baru juga dia punya speedometer itu yang sudah full digital, bisa connect ke HP, jadi lebih canggih. Yang ini belum. Dan varian yang ini sekarang speedometernya sama seperti GTS 150. Sama persis, nggak ada bedanya. Jadi kenapa yang varian GTS 150 yang iGet itu sekarang sama speedometernya 300? Karena yang iGet ini sekarang udah punya radiator. Meskipun radiatornya kecil. Jadi kalau misalkan versi yang udah ada radiatornya, di sini tuh ada indikator yang jadi kombinasi gitu. Kalau mesinnya lagi mati gitu ya, dia akan nyala kelap-kelip buat tanda immobilizernya aktif. Kalau misalkan lagi jalan, terus indikator merahnya nyala, berarti mesinnya overheat. Berarti kita harus berhenti, nunggu adem dulu. Nah, mungkin ada trouble di radiatornya. Nah, terus yang 2019 juga, itu dasinya tuh beda. Dasinya tuh jadi kecil, kayak Vespa Sprint atau Primavera. Dimana gue kurang suka sama desain dasi yang baru. Soalnya kenapa? GTS tuh kelihatannya kan mewah,
gede, gagah gitu pas kita lihat langsung ya, dibandingkan sama di foto. Pas dia pakai dasi Primavera, kelihatannya jadi slim, jadi kecil, jadi kurang gagah gitu. Jadi menurut gue sih yang paling bagus ya desain ini. Sama entah kenapa ya, gue nggak suka banget Vespa kalau pakai plat nomor depan. Makanya ini plat nomor depannya dicopot, diganti baut 3 biji. Ya ini seharusnya nggak ada, cuma sama Piaggio Indonesia atau Vespa Indonesia dibolongin sengaja gitu. Oke, lanjut lagi. Nah terus untuk yang varian 2019 juga yang terbaru, baik yang 150 dan 300, yang model baru ini sudah dapat LED depan dan belakang, tapi yang ini belum. Jadi LED-nya cuma ada di bagian titik-titik di sini nih. LED daytime running lights-nya. Nah sekarang kita mau bahas apa sih perbedaannya yang 150 sama 300 ya kan. Nah kalau yang versi yang 2017 ke atas, yang iGet sama 300 ini, pertama bedanya ada di letak radiatornya. Jadi kalau yang 300 itu radiatornya itu ada di bagian dek depan sini. Terus kalau yang 150 itu ada di bagian sini. Nah, tenaganya 150 itu 14,4 horsepower, yang ini 21,4 horsepower, jadi sekitar bedanya 7 horsepower. Ya, nggak begitu besar sih, karena memang ini juga bukan 300 beneran, ini 278 cc. Nah, sedangkan harganya antara 300 sama 150 itu hampir 2 kali lipat. Ya, ini kan dulu barunya 109. Yang ini tuh kalau nggak salah sekitar 64 juta ya, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya, gue lupa, bener nggak ya? Tapi yang ini sudah pakai ABS serta ASR. Nah kebetulan motor ini dua-duanya udah ada beberapa yang dimodifikasi. Kayak contohnya di sebelah kiri ini warnanya sudah dicat lagi. Terus ini dibikin juga warna hitam. Ini kayak persis banget kayak motor gue yang kemarin ya. Cuma bedanya dia belum pakai lampu daymaker. Terus ini udah diganti sama Rizoma, sama Zeloni juga. Ya lumayan banyak modifikasinya. Dan yang bikin gagah dari motor ini itu peleknya. Dia pakai peleknya Vespa MP3. Jadi kelihatan lebih gede. Dan mungkin kenapa orang-orang nyangka ini yang 300-nya 150 gara-gara bannya ini lebih gede. Padahal harusnya sama aja antara kedua motor ini. Bahkan pelek-peleknya aja itu modelnya sama persis yang 300 sama 150. Iya, segitunya loh. Oke, kita ke bagian belakangnya ya. Nah, yang Vespa GTS 300 meskipun dia ada radiator di depan sini ya, tapi pas kita buka bagian dek depannya, dia tuh ukurannya masih sama seperti halnya Vespa GTS 150. Padahal harusnya karena dia nggak punya radiator di sini, harusnya dia bisa bikin lebih lega lagi. Tapi ternyata nggak, dibikin sama persis. Jadi harusnya yang versi 150 itu bisa di swap engine ke 300, radiator juga taruh depan. Tapi bagian sininya ini mesti diganti nih. Ini finnya beneran ada bolong-bolongnya ya. Kalau yang itu nggak ada bolong-bolongnya. Dan di sini kalau misalkan kipasnya bunyi itu agak sedikit berisik ya. Sama yang gue suka dari Vespa itu rapi banget ya. Di sini ada sikringnya, taruh sini rapi. Dan kalau misalkan ini kan bukanya elektrik ya, bagasi belakang. Kalau misalkan akinya soak gitu, kita bisa dari sini nih kita tarik, set. Nah, bisa dibuka secara manual juga. Nah, toolkit ini juga ditaruh di sini ya, rapi banget. GTS tuh gue suka banget. Nah, taruh lagi ya. Nah, terus di bagian balik sini, dia tuh ada tangki radiatornya. Jadi kalau misalnya kita mau nambah air radiatornya, ini mesti dibuka dulu di bagian sininya. Oke, ada pesawat lewat, kita tunggu dulu ya. Kemudian untuk yang varian GTS 300, dia punya remote ini yang lebih besar dibandingkan dengan 150 ya. Ini kalau kita bandingin ya. Nih. Nah ini perbedaannya tuh segede gini bedanya. Nah remote-nya fungsinya buat apa? Yang sebelah kanan ini buat ngasih tahu motornya ada di mana. Jadi kalau kita pencet nanti dia akan nyala tuh kanan kiri lampu sennya. Hey gue di sini gitu kayak ngasih tahu ya. Dan kalau kita pencet ini speedometernya dia akan naik terus turun. Kayak kita lagi baru starter gitu. Terus yang ini tombol paling kiri atas ini buat buka bagasi. Jadi kalau kita mau buka bagasi nggak perlu colok terus pencet gitu ya. Kita tinggal pencet ini, maka dia akan terbuka secara otomatis. Seperti ini. Nah, terus di bawahnya ini ada tombol F sama tombol ini itu gua nggak tahu sih buat apa, dipencet lama juga nggak ada gunanya ya. Cuma nyala doang tapi udah nggak ada fungsinya sepertinya. Atau gue yang nggak tahu. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah. Oke, kemudian ke bagian sini ini semuanya sama persis seperti yang 150. Bedanya di bagian sini nih. Nah, kalau dia ada buletan sama ada selang, itu tandanya dia yang 300 cc. Kalau yang 150 cc yang iGet
itu dia ada radiatornya seperti itu. Kemudian dengan bentuk knalpotnya, ini sebenarnya beda loh. Beda banget. Yang ini shape-nya seperti ini, yang itu seperti itu ya. Itu lebih panjang pipih, yang ini lebih kayak gambot, lebih ke atas gitu. Tapi kelihatannya mirip banget. Terus kalau ke sebelah kiri, untuk yang versi e-Get, itu dia lebih kotak-kotak ya. Box CVT-nya. Kalau yang ini, itu lebih mirip sama yang sebelum e-Get yang 150cc. Dan Vespa GTS, baik 150 sama 300, ini kalau masih baru, jarang dipakai, kalau kita duduk di sini, bunyi kriat-kriat. Tapi nanti kalau misalkan udah dipakai lama, nanti bunyinya tuh hilang. Karena si bagian boxnya ini ya, kita taruh dulu nih ya, biar nggak pernah megang dua kunci. Nah, ini bagian lacinya ini tuh kayak kurang presisi gitu. Jadi kalau kita pencet gini, bunyi dan ini bunyinya nggak enak banget. Tapi kalau udah dipakai lama, nanti dia akan ngikutin bentuk bodi motornya, itu bunyinya hilang. Nah, ini kita buka di sini ya untuk akses ke bagian mesin. Nah, gue senengnya Vespa tuh kalau bagian mesinnya itu dibuka itu gampang. Tinggal tarik bagian storage-nya ini, dan storage-nya juga sama luasnya dengan yang 150, udah langsung kelihatan. Nah, di sini ada sedikit plastik keluar seperti ini. Ini buat udara masuk. Habis itu masuk ke filter di bagian sebelah kiri sini nih, box filternya. Nah, terus kalau 150cc itu, di bagian sininya tuh ada sebuah tangki kecil, isinya buat radiator. Jadi kalau mau masukin air tuh, lubangnya kecil sekali. Oke, ya. Udah kita taruh. Tangkinya juga sama, kurang lebih sama seperti GTS 150, di angka 9 literan. Terus ke bagian belakang, ini juga sama persis antara 150 sama 300, nggak ada bedanya. Ya, kiri kanan tuh semuanya sama. Lampunya pun juga sama, dan yang versi yang terbaru itu dia sudah pakai lampu LED di bagian belakangnya ya. Udah sama persis sisanya, nggak ada bedanya. Tapi pas kita nyetir, pas kita riding pakai motor ini, nah itu yang sangat berbeda. Pertama, tarikannya ini jelas lebih galak dibandingkan yang 150 i-Get. Tapi kalau ngomong soal kehalusan mesin, baik suara maupun getarannya, ya 150 i-Get ini lebih halus dibandingkan dengan yang ini. Dan juga motor starter generatornya, yang ini udah integrated sama gearnya, jadi suara lebih halus. Kalau ini masih ada suara starternya nih. Ada suara cerak gitu kan. Kok cerak apa sih? Ngek. Ya gitulah pokoknya suaranya lah. Nah, kalau yang ini halus banget suaranya. Yang ini suaranya udah kayak Yamaha NMAX baru atau Honda ADV baru ya. Starternya tuh gampang gitu. Udah mesin generasi terbaru soalnya. Dan katanya Vespa GTS 300 terbaru itu sekarang udah sama halusnya seperti yang i-Get 150 ini. Ya. Terus larinya gimana? Larinya jelas beda jauh. Yang ini larinya ya cukupan, yang ini putaran bawahnya galak banget. Dari 0 ke 40 km per jam itu larinya tuh kayak disentak gitu. Kenceng banget dibandingkan sama X-Max sama Honda Forza jelas. Untuk tarikan bawahnya ini menang. Tapi di atas 80 km per jam udah mulai agak susah naiknya. Jadi kalau ditanya yang 300 cc-nya itu bagus atau enggak? Kalau menurut gue sih bagus banget ya. Dan gue ketika naik motor ini, gue pernah bilang di video gue sebelumnya, Vespa itu yang GTS itu adalah Vespa paling enak, paling nyaman. Suspensinya lembut, handlingnya juga enak, dipakai di lurusan gitu juga stabil. Jadi kalau disuruh pilih gitu, LXV, LX, Primavera, Sprint, yang paling enak itu Vespa ya ini, Vespa GTS, nggak ada lawan. Atau mungkin GTV ya, karena kan basisnya sama-sama GTS, cuma beda di batok depannya aja. Ini sih Vespa udah paling top lah. Dipakai riding itu buat touring, enaknya tuh nggak ada lawan dibandingkan dengan Vespa-Vespa lainnya. Nah cuman dibandingkan dengan Vespa GTS gue yang lama gitu, yang masih 3V, belum i-Get, gue ngerasa remnya, baik yang 150 dan yang 300 yang generasi 2017 ke atas, itu lebih keras. Nggak seempuk yang lama, tapi masih pakem. Terutama yang bagian rem belakangnya ini, kita coel dikit, itu pakem banget, tapi keras. Jadi kurang begitu enak. Nah, kita lanjut ke bagian sininya. Ini tombol-tombolnya kurang lebih sama, dan dia juga belum ada automatic headlight on. Tapi di sini ada satu tombol tambahan, ada mode. Jadi kalau kita lihat di sini ya, speedometer. Untuk ngotak-ngatik speedometernya ini, kita pencet mode di sini. Buat mengubah di bagian sininya ya. Sama
Ini speedometernya sebenarnya sama seperti Sprint dan Primavera, cuma beda di frame-nya aja. Frame-nya dibikin kayak rekukannya lebih sedikit dibanding Primavera atau Sprint yang lebih menekuk gitu. Udah, itu aja. Tapi so far GTS 300 itu nggak mengecewakan ya. Enak banget sih kalau kalian pengen motor harian yang nggak kelihatan terlalu wah gitu ya. Bisa mungkin beli GTS 300 karena memang motornya enak sekali. Tapi kalau misalkan kalian budgetnya terbatas, beli yang 150 yang udah iGet ini juga nggak kalah enaknya dan bisa dimodif-modif dikit biar mirip kayak 300. Karena cuma beda body-body dikit, cuma mungkin bagian speedometernya nggak bisa kali ya sama yang HPE, atau mungkin ada yang jual part di luar resminya gitu, bisa nggak sih diganti yang digital. Terus juga salah satu alasan kenapa yang 150 itu mahal sekali ya karena pajak motor di bawah 250 cc dan di atas 250 cc itu ya begitulah ya. Di atas 250 cc itu motor tuh harganya langsung meningkatnya tajam karena kena PPNBM yang tidak kecil. Itu aja mungkin video kita kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini. Buat teman-teman yang punya GTS 150 dan GTS 300, bisa komen di bawah. Saya Hanif, terima kasih telah menonton. Bye!